Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel David Eka Saputra. Sukses dalam budidaya melon dimulai dari benih. Benih yang berkualitas akan menghasilkan buah yang maksimal. Selain itu, ketepatan dalam merawat benih sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Untuk itu, agar menghasilkan tanaman yang figurnya kuat, tahan terhadap penyakit dan hama, maka perlu dilakukan perawatan yang tepat. Dalam video ini, saya akan bahas bagaimana cara perawatan benih yang tepat, apa saja yang dilakukan, dan kapan waktu yang tepat untuk pindah tanam. Tetapi sebelum itu, kami mohon kerendahan hati teman-teman untuk subscribe channel saya, agar saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan ilmu tentang budidaya melon. Untuk benihnya, ini dia benihnya. Benihnya sudah jadi seperti ini. Tadi pagi baru saja datang. Untuk penyemaiannya saya serahkan di tempat khusus penyemaian benih. Jadi saya terima sudah keadaan tumbuh seperti ini. Untuk umurnya, benih ini 4 hari setelah semai, dan untuk total populasinya 5.000 tanaman. Untuk perlakuan benih ini tidak perlu disemprot pestisida, entah itu insek maupun fungi, karena pengalaman saya jarang sekali ditemukan penyakit atau terserang hama pada waktu saat tanaman masih benih seperti ini. Untuk perawatannya cukup siram 1 kali sehari di waktu pagi hari saja. Dan satu lagi teman-teman, pada saat masih benih seperti ini tidak perlu dilakukan penyemprotan pupuk daun ataupun pengocoran dengan pupuk cair. Karena apa? Tanaman ini masih benih, akarnya masih baru saja tumbuh, daunnya masih kecil. Apabila dikocor atau disemprot dengan pupuk, dipastikan tidak akan kuat karena media semai yang terbatas dan akarnya baru saja tumbuh. Biasanya gejalanya tanaman mudah layu, apabila dipindah tidak kuat langsung layu dan mati. Terus untuk batangnya biasanya sering dijumpai busuk pangkal atau busuk batang. Saya akan mendekat, teman-teman bisa lihat seperti ini tampilannya benih yang umurnya 4 hari setelah semai. Dan insya Allah saya akan buatkan video perkembangan pertumbuhan benih ini setiap hari, mulai hari ini 4 hari setelah semai, besok 5 hari, 6 hari, dan 7 hari pada saat pindah tanam. Perlu diingat teman-teman, apabila teman-teman menyemai benih di dalam greenhouse, lebih baik benih dijemur lebih dahulu minimal 1 hari. Syukur-syukur bisa 2 hari sampai 3 hari, malah lebih bagus. Karena apa? Benih yang disemai di dalam greenhouse tidak terkena sinar matahari secara langsung karena terhalang oleh plastik UV, dan benih yang dijemur ini akan
terkena sinar matahari secara langsung, sehingga pada waktu tanam benih akan cepat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru atau lahan yang akan kita tanam. Tujuannya yaitu agar benih tidak kaget, tidak layu, dan tidak mati, agar benih figurnya kuat pada saat pindah tanam. Hari ini umur benihnya 5 hari setelah semai. Teman-teman bisa lihat perubahannya sedikit sekali, sedikit lebih besar daripada yang kemarin. Untuk jumlah helai daunnya masih sama, yaitu 2 helai daun. Teman-teman bisa lihat tadi pagi sudah saya sirami, benihnya segar-segar semua. Hari ini usia benihnya 7 hari setelah semai. Teman-teman bisa lihat sedikit perubahan, ukuran tanamannya sedikit lebih besar, tetapi jumlah helai daunnya masih sama, yaitu 2 helai. Dan yang di tengah-tengah dari daun Cotyledon, di tengah-tengah sudah mulai muncul daun pertama. Hari ini juga kita akan pindah tanam. Untuk populasinya 5.000 tanaman dengan lahan seluas 4.000 meter persegi, dibagi menjadi 2 tempat. Yang 3.000 meter persegi ada di sini, dan yang 1.000 meter persegi ada di atas sana. Untuk sistem tanamnya saya pilih semi terasa. Benih yang siap pindah tanam umurnya antara 4 hari setelah semai hingga 10 hari setelah semai, dengan ciri-ciri memiliki 2 daun Cotyledon dan 1 daun sejati. Untuk pindah tanam lebih baik dilakukan pada pagi hari antara pukul 6 hingga pukul 10, atau bisa juga pada sore hari pukul 15 hingga pukul 17. Hindari pindah tanam pada saat siang hari, karena pada saat itu sinar matahari sangat terik sekali dan plastik musa juga ikut panas. Hal ini dapat menyebabkan terbakarnya batang maupun daun pada benih yang baru pindah tanam. Permasalahan-permasalahan pada benih yang baru pindah tanam biasanya layu dan busuk pangkal. Hal ini disebabkan karena yang pertama, saat pindah tanam, cuacanya yang terik atau sinar matahari pada siang hari, sehingga membuat benih tidak kuat karena lingkungan yang terlalu panas. Yang kedua, akarnya terpotong saat pelepasan plastik polybag. Yang ketiga, bisa karena kekurangan air saat pindah tanam di lahan. Dan yang keempat, karena faktor tanah, bisa karena pemupukan yang berlebih atau pupuk yang kurang, bisa karena pemakaian pupuk kandang yang belum matang, bisa karena pH tanah yang turun drastis, dan yang terakhir bisa karena bakteri atau jamur di dalam tanah belum steril atau hilang. Untuk itu, selain perawatan benih yang tepat, perlu diperhatikan pengolahan lahan dan pemupukan dasar yang tepat pula. Untuk video pengolahan lahan maupun pemupukan dasar sudah saya buatkan, teman-teman bisa lihat linknya ada di deskripsi.
selanjutnya, saya akan update perkembangan melon umur 1 hari setelah tanam hingga umur 15 hari setelah tanam. Untuk videonya, saya ambil setiap hari. Di dalam video tersebut, saya menjelaskan bagaimana perawatan melon yang tepat, apa saja yang perlu dilakukan, pestisida apa saja yang diperlukan untuk tanaman di usia ini, bagaimana pemupukan susulannya, pupuk apa saja yang diperlukan, berapa dosisnya, dan bagaimana aplikasinya. Semua saya bahas sangat rinci hanya di channel saya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.